Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, saya membuat judul renungan kita ini adalah Tuhan sebagai dasar sukacita. Sukacita adalah dambaan setiap orang, pasti. Sukacita menjadi target pencapaian. Atau bahkan mungkin ini sangat penting, apapun yang kita lakukan itu harus sampai kepada sukacita. Harus kita dapatkan supaya kita mendapatkan sukacita. Jadi saya harus tahun ini, saya harus memiliki target ini. Ketika target itu tercapai, saya akan bersukacita. Namun pernahkah kita melihat 3 fenomena tentang sukacita? Pertama, ada orang yang tetap bersukacita tanpa target apa-apa. Bahkan apapun yang terjadi, apapun yang dia alami, dia tetap bersukacita. Dia tetap tenang, dia tetap tersenyum. Bahkan ketika dia menerima isu-isu yang tidak baik, dia tetap tenang, dia tidak terpengaruh. Yang kedua, ada orang yang sukacitanya tidak menentu. Hari ini dia bisa bersukacita, tapi besok dia berubah. Hari ini dia memuliakan Tuhan, tapi besok dia marah-marah, mungkin marah kepada Tuhan. Jadi tidak menentu. Mungkin untuk berbicara kepada dia pun kita harus melihat kapan dia bersukacita. Takutnya ketika kita datang, dia pas tidak bersukacita, percakapan kita tidak baik-baik saja. Nah, yang ketiga adalah orang yang diperbudak oleh sukacitanya. Jadi apapun dia lakukan untuk membuat dia sukacita, tapi tanpa sadar standar sukacitanya itu berubah. Pokoknya tahun ini aku harus mendapatkan ini supaya aku bersukacita. Nah, mungkin kita katakanlah dapat, tapi tahun depan standar itu naik lagi. Pokoknya tahun ini aku harus dapat lebih supaya aku bersukacita. Tanpa sadar sebenarnya dia tidak pernah bersukacita. Tanpa sadar dia tidak memiliki sukacita yang benar, tapi dia diperbudak oleh standar itu. Akhirnya ketika dia tidak mendapatkan targetnya, justru dia akan marah-marah atau mungkin mengutuki siapapun. Nah, kita yang mana? Apakah kita yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Yang mungkin kita tetap tenang, kita tetap tersenyum apapun yang terjadi. Atau kita berubah-ubah, berganti hari, berganti sukacita kita. Atau kita bersukacita sesuai dengan target pencapaian. Nah, 3 hal ini jika kita selidiki dengan begitu hati-hati, kita harus mampu memilih di mana kita harus bertumbuh. Daud mungkin orang yang paling tenang, orang yang paling percaya terhadap penyertaan Tuhan. Karena ketika dia menjalani hidupnya, dia tidak pernah takut. Ketika Saul juga ingin membunuh dia tidak pernah berpikir untuk melawan, gelisah, tidak tidur. Ketika Absalom juga ingin mengkudeta dia sebagai raja, padahal Absalom itu anaknya, dia justru menghindar, dia pergi keluar dari kerajaan itu, dia pergi ke hutan. Karena dia tidak mau menyusahkan diri. Ya, kalau kamu mengambil kerajaan itu, ambil. Karena itu dari Tuhan. Kalau Tuhan memang memberikannya kepadamu, ya mungkin itu rezekimu. Mungkin dia berpikir demikian. Jadi dia tidak mau menyusahkan diri dengan hal-hal di dunia ini. Nah, mungkin firman ini menjadi jawaban terhadap semuanya itu. Mengapa Daud atau mengapa ada orang yang tetap tenang apapun yang terjadi? Mengapa tetap orang bersukacita apapun yang terjadi? Karena Tuhan pernah berjanji kepada Daud dengan berkata, dinastimu dan kerajaanmu, keluargamu dan kerajaanmu itu akan kokoh. Jangan pernah takut. Jadi janji Tuhan itu sudah menguatkan dia bahwa aku tetap akan disertai oleh Tuhan apapun yang terjadi. Sehingga dia tetap tenang.
dia tetap bersuka cita. Tapi kita harus hati-hati juga dalam mengimani kalimat ini. Mengapa Tuhan berjanji demikian kepada Daud? Itu karena Daud benar. Itu karena sebelum Daud juga dipilih oleh Tuhan, dia sudah benar. Dan ketika dia dipilih oleh Tuhan, dia tetap benar. Maka ketika Tuhan berjanji kepada Daud, itu karena Daud benar. Dan itu membuat Daud tetap tenang dan bersuka cita. Maka janji yang sama juga bisa terjadi kepada kita. Ketika kita benar, maka Tuhan akan berkata kepada kita, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku akan menjaga engkau sampai akhir zaman. Itu janji Yesus kepada kita. Tapi itu janji itu diberikan kepada orang yang mau melakukan firman-Nya. Maka sebelum janji itu ada sebuah perintah, beritakanlah Injil. Beritakan Injil mungkin berkhotbah ya, tapi menjadi orang benar itu juga pemberitaan Injil. Maka ketika kita hidup benar, janji itu terrealisasi. Sekarang, mengapa kita bersuka cita? Apa dasar sukacita kita? Tentu hanya satu, yaitu Tuhan. Janji Tuhan kepada kita, penyertaan Tuhan kepada kita menjadi dasar sukacita kita. Maka aku bersuka cita, mengapa? Karena aku pasti dipelihara oleh Tuhan. Aku bersuka cita karena apa? Meskipun ekonomiku tidak baik-baik saja, aku percaya aku akan dipelihara oleh Tuhan. Karena burung di udara pun itu dipelihara, apalagi saya. Oleh karena itu Daud adalah orang yang benar, kita juga harus menjadi orang yang benar. Tuhan setia kepada Daud dan Daud setia kepada janji itu, maka kita juga setia kepada penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan hari ini, yang mengajarkan kami untuk bersuka cita dengan dasar yang benar. Ajari kami Tuhan, agar kami tetap setia. Ajari kami Tuhan untuk menjadi orang yang benar, agar sukacita kami bangun atas dasar Kristus, yaitu kebenaran. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.